Kabupaten Pati resmi meluncing kartu kredit pemerintah daerah KKPD KRIS sebagai komitmen meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Komitmen ini merupakan bentuk kerjasama dengan Bank Jateng. Launching berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati. PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menghadiri acara launching KKPD KRIS di Pendopo Kabupaten Pati. Launching tersebut juga diikuti oleh Sekda Pati, PLT Direktur Utama Bank Jateng, para kepala OPD, pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Pati, dan para pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator se-Ekskarisidenan Pati, serta para camat se-Kabupaten Pati. Dalam pidatonya, PJ Bupati Pati menyampaikan bahwa launching ini diawali dengan percobaan tahap pertama untuk 4 OPD, yaitu BKPSDM Pati, BPKAD Pati, Baperida, serta Inspektorat Daerah. Pihaknya berharap ke depan hal ini tidak hanya diberlakukan di lingkup OPD saja, melainkan juga berkembang ke para camat. Ia pun meyakini kecamatan mampu untuk mengikuti hal ini. Terlebih saat ini untuk SPPT, PBB maupun P2 transaksinya telah menggunakan KRIS. Menurut PJ Bupati Pati, penggunaan KKPD ini juga merupakan salah satu terobosan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk efektivitas belanja daerah. Tentunya pada kesempatan ini, Kabupaten Pati merupakan daerah kedua yang telah meluncing KKPD ini, adapun yang pertama di kota Surakarta. Diakui Henggar, peluncuran ini merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan CSR dari Bank Jateng kepada pemerintah Kabupaten Pati sebesar Rp1.946.000.000 dan juga dilakukan penyerahan bantuan stunting kepada pemerintah sebesar Rp100 juta. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kenikmatan pada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama hadir di pendopo yang sangat kita banggakan dalam acara launching KKPD kartu kredit pemerintah daerah dan juga pembayaran SPPT, PBB, P2 dengan menggunakan kris yang tadi sudah kita lakukan launchingnya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita lakukan saya yakin tadi diberikan untuk percobaan di tahap 1 ini di Kabupaten Pati ada 4 OPD. Saya yakin pasti semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan saya yakin para kepala OPD tadi yang sudah mewakili untuk penerimaan kaitannya dengan launching ini juga saya yakin pasti mampu melaksanakan dengan baik. Tentunya Bapak Ibu sekalian, saat ini memang baru kita lakukan ada di 4 OPD. Tetapi ke depan saya yakin semuanya harus kita lakukan. Karena ini sebagai contoh awal saja ada 4 OPD, yang satu adalah BPKAD, kemudian Inspektorat, kemudian BKPSDM, kemudian Bapida. Tentunya ke depan kita semua ingin bahwa pelaksanaan ini juga nanti termasuk kecamatan. Saya yakin Pak Camat mampu apa? Pak Camat itu jodoh kabel, Kabupaten Pati, jodohnya Camat Anyaran gitu. Camat Anyaran, saya yakin, jadi semuanya bagus dalam arti bahwa apa yang akan kita programkan depan, ini saya yakin semuanya dapat terlaksana dengan baik. Apalagi saat ini juga yang SPPT, PBB, P2 ya Pak, sudah pakai KRIS ya, sudah pakai KRIS. Jadi terima kasih Pak. Jadi tentunya kita langsung bisa memanfaatkan terkait dengan apa yang kita launching pada kesempatan siang hari ini. Nah, tentunya kita sangat berharap ke depannya nanti mampu kita tingkatkan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya penggunaan kartu kredit pemerintah daerah KKPD ini juga merupakan suatu terobosan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk efektivitas belanja di daerah. Nah tentunya Alhamdulillah pada kesempatan ini kalau tidak salah
Kabupaten Pati ini kabupaten kedua ya Pak, yang kita lakukan launchingnya hari ini ya. Karena yang pertama kemarin sudah dilakukan adalah di kota Surakarta. Tetapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan penggunaan kris di Kabupaten Pati ini nanti kayaknya akan lebih pesat lagi ke depannya, dan saat ini juga langsung sudah bisa mampu kita aplikasikan. Dan mudah-mudahan nanti kita berharap semuanya melalui para kepala OPD, melalui Pak Camat, dan juga teman-teman yang saat ini sudah tadi kita coba ambil samplingnya ada di 4 OPD ini mampu betul-betul memanfaatkannya dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya peluncuran ini juga merupakan satu langkah penting dalam upaya kita meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan, dan juga dalam rangka bagaimana kita mencapai transparansi dan akuntabel. Ini yang paling penting yang harus mampu kita wujudkan ke depannya. Jangan sampai apa-apa yang saat ini sudah kita lakukan dengan baik, nanti malah justru ke depannya tidak semakin meningkat tetapi semakin menurun. Ini jangan sampai terjadi. Bapak Ibu yang kami hormati, apalagi kemarin kaitannya dengan tindak lanjut BPK ini juga Kabupaten Pati kalau tidak salah Pak Inspektor berada di peringkat pertama ya Pak Inspektor ya, yang Kabupaten Pati yang tindak lanjut temuan BPK ya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini juga langkah konkret Pak Sekda dan seluruh jajarannya, termasuk para kepala OPD dan juga Pak Camat, para kepala desa yang saat ini ada di Kabupaten Pati. Karena tidak mudah bagaimana kita menyelesaikan temuan BPK ini dengan baik, dan alhamdulillah semuanya mampu kita lewati dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab di antara kita semua. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita lakukan dengan baik ini kaitannya dengan temuan BPK kemarin, ini adalah suatu langkah konkret kita bagaimana kita akan mencapai tujuan kita transparan dan akuntabel. Ini yang paling penting yang harus kita mampu wujudkan ke depannya. Di satu sisi kemarin juga sudah kita lakukan pada hari Selasa kemarin koordinasi dengan KPK, kunjungan ke sini dari tim KPK kaitannya dengan integritas di tempat kita di Kabupaten Pati juga sangat baik. Kemarin integritasnya angkanya di atas 80 ya, di atas 80. Ini sudah luar biasa, dan integritas di sini kemarin sudah dinyatakan dengan kondisi yang sangat baik. Dan mudah-mudahan apa yang saat ini kita miliki ke depan mampu kita kembangkan lagi, mampu kita tingkatkan lagi. Barangkali ke depan angka STI-nya bisa sampai nanti akan sampai 90-an mungkin ya Pak Agus ya. Kita sangat berharap seperti itu, karena jangan sampai apa yang sudah kita lakukan dengan baik ini justru menurun ke depannya, tidak semakin meningkat. Saudara yang kami hormati, karena tentunya apa yang kita lakukan bersama-sama di Kabupaten Pati ini ada dalam rangka bagaimana kita mempersiapkan kondisi laporan keuangan secara transparan dan akuntabel, juga bagaimana kita harus mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat kita dengan sebaik-baiknya. Karena sampai saat ini tentunya pasti keluh kesah masyarakat ini juga sudah sering kita dengar dan sudah sering kita terima melalui akun-akun kita, baik itu WA ataupun mungkin Instagram atau mungkin Facebook. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, kita harus mampu menjawab dengan baik, kita harus mampu meningkatkan layanan kita kepada masyarakat. Ini kuncinya adalah seperti itu. Tentunya dengan kondisi launching pada siang hari ini, kita juga terima kasih teman-teman Bank Jateng mampu menjadi mitra terbaik kita, sehingga kita mampu bergerak dalam rangka bagaimana kita untuk mencoba mempertanggungjawabkan keuangan daerah ini sebaik-baiknya. Saya kira memang Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih Pak Direktur Utama, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini, dan mudah-mudahan nanti suatu ketika kita masih sering bertemu lagi. Karena saya yakin Pak Direktur ini orang boleh atau ya main ini lah, main. Kalau main sering. Jadi saya kira memang Pak Dir dan seluruh jajarannya termasuk para kepala koordinator cabang Bulan, Maturun, ada yang dari Jepara, dari Blora, dari Rembang ya, Rembang, ada semua ini lengkap di sini. Dan terima kasih ada 4 kabupaten ya, 5, Kudus yang 1, yang 1 Kudus ya, Maturun Pak. Jadi tentunya dengan kehadiran dari 5 kabupaten ini kita harapkan nanti tidak hanya Pati yang kita bisa mampu launching, nanti saya yakin di seluruh wilayah yang berada di Kabupaten Pati, saya yakin Bu Kepala
wilayah sini itu ekor Melayu itu Bantul, kita umum dari Bantul Pak. Yakin Pak saya. Itu dari saya, misalnya mau izin minta ketemu saya, aku rawani Pak, di rumah cek itu rawani. Pasti yo. Ya terima kasih seluruhnya para kepala OPD, Pak Camat, dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita mampu tingkatkan lagi apa yang saat ini sudah kita launching dengan baik. Sementara itu, PLT Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menyampaikan bahwa pihaknya selalu meningkatkan komitmen dalam rangka memberikan pelayanan terbaik. Hal ini dilakukan guna mendukung program kerja yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yakni implementasi kartu kredit pemerintah daerah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dukungan Bank Jateng dalam rangka elektronisasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) terus dilakukan baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan. Di antaranya adalah dengan menghadirkan cash management system atau CMS, optimalisasi Bima Mobil Banking tadi disampaikan Bapak Sukatri tadi, Bima Mobil Banking itu kan dipakai untuk gaji ya Pak. Jadi kalau tanggal 31 ke tanggal 30 malam jam 12 benar ya, biasanya tim ada bunyi kode PIN itu tapi masuk itu namanya mobil Bima Mobil Banking yang sudah dipakai untuk tadi yang kita jelaskan adalah untuk proses untuk kris. Ada di link center juga ada layanan non tunai bisa tadi yang sudah disampaikan. Dan berbagai kerjasama lainnya yang akan lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah baik di pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten se-Jawa Tengah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bank Jateng kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam program kerja yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu program yang terbaik adalah implementasi kartu kredit pemerintah daerah. Hal ini merupakan wujud dukungan Bank Jateng dalam rangka mendukung peraturan pemerintah, peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPKAD. Saat ini pemerintah Kabupaten Pati telah memiliki peraturan Bupati yang tadi Nomor 29 Tahun 2023 tentang tata cara dan penggunaan KKPD dan pelaksanaan APBD yang menjadi landasan dalam pelaksanaan implementasi kartu kredit pemerintah. Lebih lanjut, Kepala BPKAD Kabupaten Pati Sukardi menyampaikan, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga harapannya percobaan di 4 OPD bisa segera disusul OPD lain. Dengan harapan karena ini awal, kalau ada kesulitan bisa kita pecahkan bersama dari 4 OPD ini. Dan kelak ini akan menjadi semua OPD melaksanakan KKPD atau KK ini. Termasuk nanti Bapak Ibu Camat dan juga di Kelurahan. Sehingga ini kita hadirkan untuk mengetahui bahwa sudah ada KKPD yang nantinya akan dilaksanakan di seluruh OPD di Kabupaten Pati. Kemudian yang selanjutnya, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan sekaligus sosialisasi penggunaan kris untuk pembayaran SPT EBB P2 di tahun 2024. Bapak PJ dan kami laporkan bahwa pelaksanaan pembayaran PBB ini sudah kita laksanakan dengan berbagai metode. Yang pertama, pembayaran melalui agen Laki Pandai. Ini kerjasama dengan Bank Jateng, dengan BUMDes maupun perorangan yang terdaftar. Ini bisa dilakukan. Kemudian pembayaran PBB lewat Bank Jateng maupun bank-bank yang lain, baik melalui teller maupun ATM. Yang ketiga, dengan pihak ketiga atau toko modern
contoh nggak nyebut nama, bisa lewat Indomaret, Alfamaret, dan juga menggunakan e-money, OVO, kemudian bentuk-bentuk yang lain bisa digunakan dengan e-money. Kemudian yang keempat, ini menggunakan e-banking atau Bima Banking yang sudah kita punyai. Hampir semua kepala OPD yang ada di sini saya yakin sudah punya e-banking ya dari Banjarkan. Ada yang belum? Kalau belum nanti Banjarkan, yang belum Banjarkan siap memfasilitasi gitu ya. Siap untuk mengaktifkan e-banking tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.